Apabila perempuan taat terhadap Allah dan taat terhadap suami, maka dipastikan perempuan itu adalah perempuan yang saleh. Hafizat, hafizat yang memeliharakan, yang taat terhadap suaminya, hatta fil ghaib, sehingga suaminya tidak ada di tempat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki itu jadi pemimpin terhadap perempuan karena memang Allah Subhanahu wa taala tafdil, melebihkan ba'dahum ala ba'din, sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Ba'dahum yang pertama itu adalah rijal, laki-laki. Ba'din itu adalah nisa, perempuan. Alasan yang pertama karena memang Allah melebihkan laki-laki itu di atas perempuan. Dan banyak kelebihan-kelebihan laki-laki itu di atas perempuan. Antara lain nubuah, kenabian itu tidak diberikan kepada perempuan. Nabi itu khususnya laki-laki, tidak ada perempuan. Risalah, kerasulan juga demikian. Di segi ibadat banyak juga kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap laki-laki, seperti jihad. Jihad fisabilillah hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Termasuk kekhususan kekuatan akal berbeda dengan kekuatan akal perempuan. Kesabaran laki-laki berbeda dengan kesabaran perempuan. Bentuk fisik, bahkan kulit laki-laki berbeda dengan kulit perempuan. Kalau fisik perempuan itu lembut, laki-laki itu kasar. Memang karena tugasnya kasar. Gedanya uragamnya siap menghadapi segala suasana. Maunya hanabut di atas darat, di udara pun jadi. Hanabut yang mangat, EU pun siap. Gunung siap, arung laut siap, tapi punya perempuan han siap untuk gunung han siap. Memang Allah tidak mempersiapkan fisik bahkan kulitnya untuk hal-hal seperti demikian. Itu bukan faktor kebetulan, memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membedakan. Ini wal jildal ladzi laisa lin nisa misluh, kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kulit perempuan halus, bahkan sangat halus, tapi punya kulit kita yang ragam gasal di kurung-kurung di nasib kadang-kadang yang sangat gasal. Janjan jampang-jampang wate kadang-kadang palit kita yang ragam ati muplu ngan sapai gop digejoi gop. Sang-sang parau akan beli menarikih kulit. Memang itu kodrat, bukan kebetulan. Menanfit Allah Subhanahu wa taala nekhususkan urang agamnya untuk memberi nafkah di hati huridang. Wa kadzalika khassahum bin nafaqat ala zaujat. Bal wa katsirum minan nafaqat yahtassu bihar rijal wa yatamayyazuna 'anil nisa. Jai perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan-perbedaannya adalah tafdil. Allah yang melebihkan. Bukan rekayasa orang-orang,
bukan cerita orang-orang, akan tetapi itu adalah faddalallah. Faddala, tafdil, nyata terjemahkan tafdil, melebihkan. Nyen haboh. Alasan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab harta yang diinfak oleh kaum laki-laki itu terhadap perempuan, apakah itu mahar atau lainnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah qanitat, ay muti'atu lillah, hafizatun lil ghaib, muti'atun li azwajihinna hatta fil ghaib. Perempuan yang saleh itu tugasnya ada dua macam. Pertama, taat terhadap Allah. Yang kedua, taat terhadap suami. Tidak ada tugas yang ketiga. Apabila perempuan taat terhadap Allah dan taat terhadap suami, maka dipastikan perempuan itu adalah perempuan yang saleh. Hafizat, hafizat yang memeliharakan, yang taat terhadap suaminya, hatta fil ghaib, sehingga suaminya tidak ada di tempat. Pertama, taat kepada Allah, yang kedua taat terhadap suaminya. Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia tidak mengkhianati terhadap suaminya. Itu hafizat lil ghaib. Memelihara dirinya, memelihara harta suaminya, memelihara seluruh wibawa suaminya. Bima hafizallah, dengan sebab pemeliharaan Allah terhadap para perempuan dan dengan sebab taufik Allah terhadap mereka itu. Wadzalika bihifdzillah lahunna wa taufiqihi lahunna la min anfusihinna. Dengan sebab pemeliharaan Allah terhadap perempuan dan dengan sebab taufik yang diberikan Allah SWT terhadap mereka itu, la min anfusihinna, bukan dari diri mereka itu. Perempuan taat terhadap Allah, perempuan taat terhadap suami, itu adalah sebabnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Kenapa? Fa innan nafsa ammaratum bisu. Karena yang namanya diri, yang namanya jiwa, yang namanya nafsu itu, nafsu awam, nafsu kebanyakan kita ini adalah ammarah. Sangat-sangat banyak perintahnya terhadap kejahatan. Tanpa pemeliharaan Allah, tanpa taufik daripada Allah, maka kita tidak sanggup melanggar terhadap perintah-perintah nafsu. Karena nafsu bawaan itu adalah ammarah lisu. Sangat banyak perintahnya terhadap kejahatan. Walakin man tawakkala 'ala Allah kafahu ma ahammahu min amri dinih wa dunya. Akan tetapi siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah yang akan mengurus segala hal-hal yang penting, baik daripada urusan agama maupun urusan dunia. Tawakal siapatul qalbi bima wa'adahullah
percaya oleh hati terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, itu tawakal. Kita tidak curiga terhadap janji Allah. Ini bahasa Aceh, hana paki-paki. Pakinyo, pakije, kibanyo, kibanje, kibanino, kibantingo. Hana paki-pakinya adalah karena siqah, karena keyakinan yang dalam hati terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, khususnya masalah rezeki. Yang biasa urang tidak sanggup bertawakal itulah pada rezeki. Maka banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk beribadah, tidak punya kesempatan untuk duduk di tempat-tempat kebaikan, sangat kurang kesempatan untuk ta'allum, mencari ilmu, dilatar belakangi oleh faktor rezeki. Yang penting harus ada pula gitu. Dalam ayat Allah SWT mengatakan fassalihatu qanitatun. Nyatakan di dalam kaidah bahasa Arab, fa-nya dikun dengan fa istinaf, fa istinafiyah. Artinya fassalihatu qanitatun, hingga akhirnya itu adalah kalam yang baru. Tidak punya sangkut paut maknanya dengan kalam yang di belakangnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Titik. Fasalihatu qanitatun itu adalah kalam atau pembicaraan yang baru. Kan kalam ukefanyan menjelaskan kalam sebelumnya, sebelum fa. Kan kalam sesudah fa itu sebab terhadap kalam sebelum fa kan ya. Makna yang diikut fa akan selesai, kemudian yang ukefanyo adalah pembicaraan yang baru. Maka ukun fa-nya istinafiyah. Kan fa ataf, kan fa tafsir, kan tafriyah dan segala macam. Akan tetapi sekalipun kesempurnaan maknanya tidak tergantung kepada kalam yang di belakang fa, akan tetapi kaitan maknanya sangat erat. Apa kaitan maknanya? Apabila seorang laki-laki itu benar-benar berfungsi sebagai qawwam, berfungsi sebagai pemimpin terhadap perempuan, maka wujudnya perempuan-perempuan yang saleh itu sangat gampang. Salehnya seorang suami sangat mudah untuk mewujudkan kesalehan seorang istri. Kesalehan seorang ayah sangat mudah untuk mewujudkan kesalehan anak-anaknya. Sekalipun dalam alam nyata banyak perempuan itu yang saleh, istri itu salihah, padahal suaminya tidak saleh. Ada dalam kenyataan. Ada anak yang saleh padahal ayahnya tidak saleh. Itu tidak mustahil, sangat mungkin terjadi. Akan tetapi menurut pemahaman, kesalehan seorang istri, kesalehan seorang anak itu sangat erat kaitannya dengan kesalehan seorang suami dan seorang ayah. Nyo harus tak pahami, pertama,
getanya yang tak berkeluarga, dan sangat-sangat harus dipahami oleh orang-orang yang dalam berkeluarga. Ino mulai kebaikan ini. Kebaikan pribadi, kebaikan keluarga, kebaikan gampung, kebaikan nanggro, ino mulai itu. Punca hina tu. Mesti terkini keluarga itu baik, keluarga itu saleh, berkumpul pada satu tempat 70 keluarga. Tetapi tempat itu tidak dinamakan desa sehingga tidak ada kesiknya. Tetap kehidupan masyarakat 70 keluarga itu aman, tentram dan teratur. Ini bukan 70 buah keluarga yang lagi terpegang haknya, yang suaminya benar-benar pemimpin, kemudian istrinya salihah, sehingga keluarganya keluarga salihah, gemusapat baksa boh tempat 70 boh kakak. Per kakak punya 5 jiwa, kali 70 kakak. Gemusapat baksa boh tempat. Nyan tempatnya hana tabuh nang kampung, sehingga hana kesi ina. Hana tungkuimu minan, hana tu hapet inan, hana tu dusun inan. Lung tuan yakin kehidupan kelompok 70 kakak itu pasti aman. Kenapa? Karena anggota keluarga itu adalah orang yang baik-baik. Nameri ika paulet. Nyan menyatakan pilih kesi dalam kawan 70 kakak nyan udua urang atau urang tumpuk urang 70 dro yang agam-agam pit mata temak tiro baulenya kesi. Ati tablut jeutnya kesi. Tapi mata tercau urang dalam kawan 70-nya tiro tabut untuk tangkapnya ke pemimpin ke kesi dekat. Ati tablut oh beres. Masa sahabat jamun lagi nya. Masa Sayyidina Umarnya nepit mata necau urang nangkap pemimpin je. Cuman beda-beda tipis dah. Kadang-kadang nak pemimpin ganto oleh Sayyidina Umar titun ganto, nak dua tun ganto. Karena na sifat pribadi yang sangat menonjol. Secara kepemimpinan semuanya siap. Rasulullah pernah mengangkat sahabat berumur 15 tahun untuk menjadi panglima perang. Ke tingkat panglima sago, panglima sago hanya sago. Panglima perang. Dan inilah manifestasi apa yang dihikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami berikan bagi kami, min azwajina dari pasangan kami, wa dzurriyyatina dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata ayun ketetapan mata. Yang dimaksud adalah anak. Anak yang menetapkan mata. Pakan anaknya tetap mata watatakalan keji. Karena anaknya taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurrata ayun. Maya bahasa Aceh. Hibijeh mata. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, qurrata a'yun. Bahasa Aceh, si bijeh mata. Boh hati belahan jantung si bijeh mata. Sering urung cik dia jamun. Ane, lung doakah bejit ke boh hati mak. Boh hati ayah belahan jantung mak si bijeh mata. Nyen makna qurrata a'yun. Tidak kalen atau anu pandangan kita tetap, bahkan tetap karena memang menyenangkan, karena memang menggembirakan. Lagi ciri-ciri perumoh, calon pulken perumoh yang good, bagian, ya,
Tidak kala ni menggembirakan itaat terhadap budaya. Nyong anu yang qurrata ayun agaknya ni. Tang yang sabi. Dijit ba'juh di mata dia. Waj'alna lil muttaqina, dan jadikan kami ya Allah lil muttaqin, untuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa, imama, akan pemimpin. Jadi dalam ayat duluan lil muttaqina dengan kalimat imama, awai muttaqin baru imam. Artinya imam itu, pemimpin itu lahir dari masyarakat yang bertakwa. Masyarakat bertakwa dulu, baru ada imam. Pakan bunuh jetpit mata cok pemimpin, karena memang muttaqin semua. Jet tapit mata tak temak barangkali, karena memang muttaqin. Jet ke imam. Beda dengan kita yang kan? Ya. Igedanya tak harap imam dari kalangan masyarakat yang munau-munau. Nya menyata pegah masyarakat kelompok yang 70 kakak bunuh, nya napak tak harap imam minan. Karena memang masyarakatnya yang 70 kakak bunuh kamu takinya imam pemimpin cocok. Inan pun dah boleh kita bahwa kepemimpinan dalam Islam dilahirkan oleh keluarga. Nya sengaja lung tuan terjemahkan ayatnya berkenaan ngelung tuan cu. Yang pertama kita baca kitab, kadang 3 tok yang hana sambung liu ke, hana satu papiu gitu. Ya kan? Ya, itu baca adanya pakai karena berkenaan ngelung cu. Putra berkenaan lain lagi pegah le protokol bunuh lumnya salah sidro anggota DPRA yang pemerintahan, legislatif, eksekutif itu adalah pemerintahan Aceh. Ruh dalam pemimpinan. Ruh dalam pemimpin. Cuman karena nanggro demokrasi nyan pemimpinnya getanya pelahi. Tanya rakyatnya ibarat para ibu-ibu yang melahirkan anak. Ibu melahirkan anak, rakyat melahirkan pemimpin. Apa yang dikandung itulah yang dilahirkan. Putra ada kandung yang kenyang ada pelahi. Ya. Nya butuh ibadah mengandung, butuh ibadah melahi. Jadi lu kena pegang sebaiknya salahkan masyarakat dulu, salahkan kita dulu, arahkan senter ke kita dulu, baru selanjutnya kita arahkan senter kita itu kepada orang lain. Karena pemimpin itu adalah anak-anak kita. Mungkin anak kita yang kan tegak tak imabu. Mungkin anak kita yang tegak tak imabu. Tapi pegah-pegah lego kata kawan anak do nganai pre imabu. Paling-paling ada juga ibu pilih. Nak tatamah tu nak. Ati pegah lego anak kita yang bro. Nak tatamah tu nak dah nak. Paling-paling ada juga ibu pilih. Baik lekom juga ya. Pakat memang kitanya yang pelahi. Ya. Lihat pelahi itu pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tanya wajib taat kepada Allah mutlak, wajib taat kepada Rasulullah mutlak, wajib taat kepada pemimpin. Syarat
asal tidak membawa kepada maksiat. Masyarakat dalam satu dusun wajib taat kepada dusunnya. Kepala dusun itu, kadus itu adalah pemimpin yang paling kecil dalam tataran struktural kepemimpinan Indonesia. Pemimpin yang paling kecil itu adalah kepala dusun. Yang paling tinggi itu adalah presiden. Sang menurut ilmu yang tayang tak gure-gure lo. Nah, ini untuk namalkan tayang tak abu-abu. Menyegedanya masyarakat hana halangan sapua kesi diperintahkan untuk gotong royong. Gedanya masyarakat hana halangan sapua tadu dua kedro tahan tim jak gotong royong nyen dosa dia. Pakai hana taat nyen citanya. Nah itamunya. Maka munya atiullah wa atiur rasul mutlak. Taat kepada pemimpin yang kecil, yang contoh paling kecil. Ya, atau punya cok yang paling ubud dalam benoi hoi. Kepala dusun. Munya taat kepada pemimpin. Syarat asal tidak membawa kepada murka Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.